Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahra Aulia, kelas C PBA 2020 dengan NIM 20050650208. Saya akan memaparkan materi kelompok 14 yang berjudul penyesuaian remaja. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa pengertian dari penyesuaian diri. Mustafa Fahmi 1997 menulis, pengertian luas tentang proses penyesuaian terbentuk sesuai dengan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Yang dituntut dari individu tidak hanya mengubah kelakuannya dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan dirinya dari dalam dan keadaan di luar. Dalam lingkungan di mana dia hidup, akan tetapi juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam beradaptasi dan menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupnya untuk mempertemukan tuntutan diri dan lingkungan agar tercapai keadaan atau tujuan yang diharapkan oleh diri sendiri dan lingkungannya yang bersifat dinamis serta bisa mengatasi keburukan-keburukan sosial seperti konflik, kesulitan, dan keadaan frustasi-frustasi secara efisien. Selanjutnya, bentuk-bentuk penyesuaian diri remaja. Schneiders mengemukakan bahwa ada 4 macam bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kontak situasional respon. Yang pertama, penyesuaian diri personal. Penyesuaian diri personal adalah penyesuaian diri yang diarahkan kepada diri sendiri. Penyesuaian ini dapat dijabarkan menjadi 3. Yang pertama, ada penyesuaian diri fisik dan emosi. Dikatakan oleh Schneiders bahwa kesehatan fisik berhubungan erat dengan kesehatan emosi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kesehatan emosi dan penyesuaian diri, yaitu edukasi emosi, kematangan emosi, dan kontrol emosi. Yang kedua, ada penyesuaian diri seksual. Yang ketiga, ada penyesuaian moral dan religius. Moralitas adalah kapasitas untuk memenuhi moral kehidupan secara efektif dan bermanfaat yang dapat memberikan kontribusi ke dalam kehidupan individu. Kemudian yang kedua, ada penyesuaian diri sosial. Adalah penyesuaian diri yang melibatkan pola-pola hubungan dan saling berhubungan secara integral dengan kelompok di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, ada penyesuaian diri marital atau perkawinan. Adalah penyesuaian diri seni kehidupan yang efektif dan bermanfaat dalam kerangka tanggung jawab, hubungan dan harapan yang terdapat pada keadaan suatu perkawinan. Yang keempat, ada penyesuaian diri jabatan atau vokasional. Penyesuaian diri jabatan atau vokasional adalah menyesuaikan diri dalam bidang akademik sehingga membawa keberhasilan seseorang dalam karir atau jabatan. Bahasan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi remaja dalam penyesuaian diri. Di antara persoalan yang terpenting yang dihadapi remaja dalam penyesuaian diri yaitu yang pertama, tentang persoalan hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama dengan orang tua. Di sini sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga atau kondisi lingkungan keluarga. Orang tua yang otoriter
akan menghambat perkembangan penyesuaian diri remaja. Begitu juga perlindungan orang tua yang berlebihan juga berakibat tidak baik bagi anak itu sendiri. Yang kedua, ada sekolah. Sekolah juga memiliki peran atau pengaruh yang kuat dalam perkembangan jiwa remaja. Terbagi menjadi 3 persoalan. Yang pertama, kutub keluarga atau rumah tangga. Merupakan persoalan penyesuaian diri pada remaja yang terjadi pada lingkungan keluarga, yaitu anak atau remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik atau disharmoni keluarga, maka resiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial, berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak atau remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang sehat atau harmonis. Berikutnya, kutub sekolah merupakan persoalan penyesuaian diri pada remaja yang terjadi pada lingkungan sekolah, yaitu kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar peserta didik, yang dapat gilirannya dapat memberikan peluang pada anak didik untuk berperilaku menyimpang. Berikutnya, kutub masyarakat atau kondisi lingkungan sosial. Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak atau remaja untuk berperilaku menyimpang. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, faktor kerawanan masyarakat, dan yang kedua, faktor daerah yang rawan. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah. Yang pertama, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang kedua, berusaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang ketiga, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan semangat belajar. Yang keempat, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang kelima, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Yang keenam, teladan dari para guru dalam hal pendidikan. Saya akan membahas tentang kepercayaan diri, karena sangat berkaitan erat antara penyesuaian diri dan kepercayaan diri, dikarenakan orang akan susah menyesuaikan dirinya jika mereka kurang percaya pada diri mereka sendiri. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari percaya diri. Percaya diri bisa diartikan seperti sebuah sikap atau perilaku yang lahir dari tanggapan atau penerimaan yang positif. Dengan kata lain, rasa percaya diri itu merupakan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk kehidupan diri sendiri di kemudian hari. Pasti semua orang pernah mengalami yang namanya kurang percaya diri, termasuk diri saya pribadi. Kurang percaya diri memiliki banyak dampak yang beragam, mulai dari memiliki rasa takut atau kurang percaya diri saat ingin berbicara di depan banyak orang, atau saat kita melihat orang lain yang memiliki berbagai macam pencapaian, dan yang terakhir, yang paling banyak orang alami adalah membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan masih banyak hal lainnya yang menjadi pemicu hilangnya kepercayaan diri. Berikut ada beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan diri.
Yang pertama, mengenali diri sendiri. Lebih mengenali dan memahami diri sendiri membuat kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Yang kedua, berhenti membanding-bandingkan diri. Ini adalah salah satu penyebab utama mengapa seseorang mengalami kurangnya rasa percaya diri atau bisa dibilang minder karena selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan. Memperluas pengetahuan dan wawasan ini bisa kita lakukan dengan cara banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya membaca buku. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.